Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan teman-teman kita akan kembali melakukan analisa market teman-teman. Dan kali ini kita akan melakukan analisa pada Bitcoin kembali teman-teman. Dan kita usahakan ya teman-teman, setiap minggu kita bisa melakukan analisa Bitcoin. Karena ini kan mother of coin-nya. Dan hampir semua altcoin dan juga meme coin itu rata-rata mengikuti pergerakan dari Bitcoin ini. Ya, kecuali nanti Bitcoin ini sudah tidak terlalu dominan, baru nanti kita banyak fokus pada altcoin dan juga meme coin teman-teman. Nah, kita akan kembali melakukan analisa Bitcoin, teman-teman, dan ini juga sekaligus menjadi signal trading Bitcoin buat Anda, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman semuanya, Anda sudah melihat di layar Anda. Sekarang ini adalah Bitcoin, teman-teman. Saya buka di sini dengan time frame one day dan juga menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoin ini, teman-teman. Dan ini adalah analisa yang saya lakukan sebelumnya, teman-teman, di Bitcoin yang tampil di layar Anda, teman-teman ya. Jadi ini sudah beberapa kali retouch di area demand zone-nya dan selalu dia rebound dari area situ ya. Dan ini adalah area menjadi area pergerakan yang dalam waktu ya beberapa bulan nih, 1-2 bulan nih teman-teman, pergerakan Bitcoin itu tidak terlalu jauh-jauh dari angka 90.000 sampai 100 ribuan ya. Jadi dia lebih banyak sideways di area sini, tapi ya area sini menjadi area yang cukup parah untuk altcoin dan juga meme coin kan teman-teman ya, karena penurunan di area-area ini membuat altcoin tuh dropnya cukup lumayan dan juga meme coin juga sangat-sangat lumayan teman-teman ya. Dan kita akan lakukan analisa kembali, teman-teman. Kita lihat ya dari Bitcoin-nya bagaimana ya. Nah, time frame-nya masih menggunakan time frame one day, teman-teman. Jadi kita bisa melihat secara gambaran besarnya. Dan untuk time frame one day, teman-teman bisa lihat ini adalah area yang menjadi pergerakan sideways-nya ya. Jadi dia berada di range-range. Kalau kita ambil dari high-nya kurang lebih di sini ya. Sebentar saya klik dulu ya, teman-teman ya. Ini high-nya kurang lebih di sini. Sampai low-nya sekarang ada di sekitar sini. Nah, jadi pergerakan Bitcoin itu adanya di sekitaran sini ya, dari angka 100.000 sampai dengan sekitar 93 ribuan ya. Dan sekarang ada di 95.550 dolar teman-teman ya.
kemanakah harga Bitcoin ini akan pergi teman-teman ya? Kita akan lihat dulu ya. Jadi kalau teman-teman ke sini ya, lalu ini kan yang terbawahnya nih. Ya ini teratasnya, terus terbawahnya, lalu teratasnya kembali bikin di sini ya. Jadi ini rata-rata sideways sih kalau saya bilang ya. Bitcoin masih sideways dan kita harus lihat pergerakan Bitcoin selanjutnya mau kemana baru kita bisa tahu pergerakan dia. Untuk sementara sepertinya analisa saya masih sama seperti yang lalu ya. Jadi ini ada area yang jadi area beli dari kemarin ya. Cuman memang ini ada di bawah swing point yang area beli yang sudah kita lakukan kemarin ya. Kemarin kan kita beli di sekitar 98.000, sekarang ada di sekitar 95.000. Jadi ada penurunan teman-teman ya. Tapi dia masih bermain di range yang seperti itu ya, masih cukup jauh dari kemarin kita bikin cut loss kalau nggak salah sekitar sini di bawah sini ya. Jadi masih lumayan jauh. Cuman ya kita lihat teman-teman karena Bitcoin ini masih sideways dalam beberapa hari terakhir. Dan ya, isu narasi itu banyak sekali, ada yang bilang sampai bakal turun di bawah 90.000 ya, dan sebagainya ya. Kalau saya sih yakin sih Bitcoin mungkin tidak akan turun ke 90.000, harusnya berat teman-teman untuk turun ke 90.000 ya. Karena di sini selalu terjadi rebound ya. Nah, selalu terjadi rebound. Ya mungkin sekitar 89.000 something itu udah jadi area support yang sangat kuat untuk Bitcoin ini. Jadi kalau dia mau turun ke situ sih rasanya agak berat, apalagi sudah berapa kali dia rebound di area yang sama, dan dia berhasil naik ya. Jadi sementara mungkin akan stay terus di sini ya, area-area sini, dan ini kan sudah tanggal 24 Februari. Ya artinya nggak lama lagi kita akan masuk ke bulan Maret, dan bulan Maret itu sebenarnya termasuk salah satu bulan cukup baik untuk kripto ya. Sebenarnya Februari juga not bad sebenarnya untuk kripto, tapi ya Februari kurang ini karena agak kurang begitu oke ya. Nanti kita lihat di bulan Maret apakah bisa pumping untuk kembali naik lebih tinggi teman-teman ya. Jadi so far untuk Anda yang punya Bitcoin atau nge-hold Bitcoin, apakah boleh beli Bitcoin untuk DCA? Kalau Bitcoin sih teman-teman sih kayaknya tidak perlu ragu ya. Artinya teman-teman DCA di harga 95.000-an pun menurut saya nggak ada masalah ya. Teman-teman bisa melakukan DCA karena target Bitcoin sih harusnya masih bisa lebih tinggi daripada harga saat ini. Kemungkinan besar akan bisa di 125.000 sampai dengan 130.000 dolar. Yang saya prediksi all-time high-nya akan ada di situ, teman-teman. Oke? Jadi untuk DCA, no problem, ya. Sekarang kita turun ke time frame lebih kecil, time frame 4 jam, ya. Di time frame 4 jam, teman-teman, kita lihat, ya, ini pergerakan sideways sekali lagi, ya, tapi candle-nya sekarang cenderung turun, ya. Cuman, ya, masih di sini pergerakan dia. Ini teman-teman bisa lihat, ya, pergerakan dia masih di sini. Jadi, kita benar-benar belum tahu nih, sebenarnya dia mau kemana, gitu ya. Ya, kalau misalkan saya lihat, tapi kita harus lihat news ya teman-teman dalam minggu ini kira-kira ada news penting apa, saya belum lihat kebetulan, belum cek juga, jadi kita harus perhatikan newsnya kira-kira news yang baik untuk kripto ataupun tidak gitu. So far sih tidak ada yang saya lihat dia ada satu pergerakan tertentu ya, jadi ya masih sama dengan one day ya. Kita skip, kita lanjut ke yang 1 jam, kita akan masuk ke time frame lebih kecil teman-teman, dan kita akan lihat time frame kecil bagaimana ya. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, ini kemarin sempat ada penurunan ya teman-teman ya. Kemarin sempat turun, ini gara-gara ada kasus dari Bybit ya. Jadi ini sempat turun, naik ke sini, terus berada di permainan yang area sini ya. Jadi ini again, secara trading juga ini masih belum jelas ya. Dan setup saya masih sama seperti kemarin ya teman-teman ya. Setup saya masih TP-nya di sekitaran sini ya, masih di atas sini ya, sekitar 100 ribuan ke atas, 105.000 yang paling rendah TP-nya, terus ke 110.000 yang 109.000 yang paling tinggi ya. Jadi setup saya masih tidak berubah, masih sama seperti yang sebelumnya. Dari saya sih belum bisa memberikan signal buat Anda teman-teman untuk Bitcoin karena pergerakan dia sideways ya, dan untuk pergerakan sideways ini kayaknya agak susah untuk kita membuat pergerakan membaca signal untuk teman-teman ya. Ini harusnya di sini ya, maaf ya. Nah, ini di sini, lalu ini cancel dulu. Ini dari sini turun ke sini baru naik lagi. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat memang pergerakannya ini loh teman-teman ya. Pergerakannya belum ada pergerakan yang signifikan yang kayaknya cukup bisa membuat harga itu melonjak naik ataupun melonjak turun ya. Kalau turun sih mungkin bisa, tapi harusnya sih nggak terlalu banyak ya. Karena area bawah ini masih kuat sekali masalahnya gitu. Jadi signal trading saya masih sama seperti minggu lalu teman-teman ya. Belum ada perubahan yang signifikan dari seminggu terakhir karena pergerakan Bitcoin juga tidak kemana-mana.
altcoin sih cenderung turun dikit dari yang minggu lalu ya, tapi juga nggak terlalu kemana-mana ya, seputar situ aja kebanyakan ya untuk majority altcoin teman-teman ya, dan juga meme coin. Jadi itu aja mungkin dari saya teman-teman untuk Bitcoin. Coba kita lihat Bitcoin Dominance teman-teman ya, saya lupa, saya mau kasih lihat Bitcoin Dominance juga. Oke, kalau dari Bitcoin Dominance kita cek dari time frame one day, ini juga masih kuat ya teman-teman ya. Tuh, masih kuat ternyata loh, gila ya, luar biasa nih Bitcoin Dominance ini. Ya, jadi pergerakan dia ini ternyata tidak berhenti di situ, tapi malah membuat pergerakan naik. Ya, saat ini sedang berusaha untuk naik. Oke, ya. Jadi ini masih belum begitu berlaku ya. Geser ke bawah dulu. Kita tarik. Nah, jadi again ya, masih sama Bitcoin Dominance juga masih sideways, masih di area situ, cenderung kuat malah ya. Makanya altcoin banyak yang merah juga teman-teman, belum ada tanda-tanda market mau naik ya. Dan kalau Bitcoin masih terus begini, ini dominasinya masih terus begini, ini altcoin sih akan cenderung turun, dan juga meme coin juga cenderung turun, tapi nggak terlalu dalam, hanya saja pelan-pelan turunnya teman-teman. Kalau kita lihat dari chart seperti ini ya. Jadi belum bisa ada terlalu banyak signal yang saya berikan. Saya mau berikan signal short juga, tapi masih ragu karena di sini masih cukup strong di bagian sini karena dia masih sideways ya. Jadi memberikan signal short teman-teman juga kayaknya nggak ideal menurut saya. Signal long apalagi masih juga belum clear, belum kelihatan banget. Jadi belum bisa ada signal teman-teman untuk episode kali ini untuk analisa Bitcoin teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja dari saya untuk update seputar Bitcoin. Intinya kita wait and see dulu lah ya. Wait and see dulu market mau kemana setelah ini. Ya, setelah itu baru nanti kita ambil kesimpulan. Dan besok-besok kan kita lakukan analisa altcoin lagi dan juga meme coin teman-teman. Jadi nanti bisa update dari altcoin dan juga meme coin. Ya, dan saya selesai sampai di sini. Apabila teman-teman punya koin yang pengen dibantu untuk analisa, silahkan komen di bagian bawah video. Saya akan bantu teman-teman untuk analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan saya pamit dulu teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.